Halo kawan-kawan Borangans, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 3 Episode 3. Kalau kamu suka channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman. Let's go. Episode 3 melanjutkan yang kemarin. Pasukannya Mr. Wilport tampak berlarian dan bersiap-siap untuk siaga di posisinya masing-masing. Sementara Wilport sendiri sampai di ruang engine Big Alice untuk memastikan mereka bisa menang melawan Layton. Lalu tanpa diduga, di depan sana terdapat hambatan yang mungkin telah dipersiapkan oleh Layton dan kawan-kawan. There's a moment in a fight. Break! That first blow lands and everything stops. Wilport menyuruh Japi untuk menggas dengan tenaga penuh Big Alice menerjang semua rintangan dan hambatan yang dipasang oleh kelompok Layton. Tapi Wilport juga tahu hambatan itu dipasang bukan untuk menghentikan, melainkan memperlambat mereka. Lalu Wilport juga mengundang Zarah ke sana untuk menyaksikan bersama momen menegangkan ini. Atau mungkin Wilport punya rencana lain dengan Zarah. Diketahui di depan sana akan ada jalur rel yang sangat banyak dan bercabang. Kelompok Layton akan memanfaatkan itu untuk mendekati Snowpiercer Big Alice dari sisi samping. Kemudian Josie akan dipersiapkan untuk terjun keluar dan menghancurkan kaca ruang engine Big Alice, membunuh Mr. Wilport di ruangannya. Layton pun menyemangati Josie karena misi ini kesempatannya hanya sekali. Tapi gimana ya? Kan di ruangan itu juga ada Zarah dan Japi, bukan cuma Wilport saja. Sementara itu, di bawah kereta Snowpiercer, para pekerja diperintahkan untuk mengangkut tabung-tabung gas misterius yang berat, yang sepertinya akan digunakan dalam rencana Wilport yang buruk. Pike memberi perintah pada Zyurek dan Udin untuk pergi menolong Ruthie, sedangkan ia akan mengacau di tempat ini. Namun Zyurek dan Udin tidak setuju. Mereka berdua berkata Pike adalah pemimpinnya, jadi Pike tidak boleh tertangkap. Biar mereka saja yang mengacaukan proses pemindahan tabung gas misterius ini. Dirasa benar perkataan mereka berdua, Pike pun langsung bergegas pergi. Setelah itu Udin dan kawan-kawan pun langsung beraksi. Lalu Alexandra dan Ben singkatnya telah berhasil membawa Head Snow tepat di samping kereta Snowpiercer Big Alice. Josie sudah siap sedia dan para engineer di kemudi mulai membukakan pintu ruang kedap dingin agar Josie bisa melompat ke kereta Snowpiercer Big Alice. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ternyata Mr. Wilport sudah mengantisipasi hal itu dengan membuat senjata harpun besar di bagian sisi kereta. Josie yang melihat itu segera melapor. Tentu Ben dan Alexandra pun langsung mengubah jalur rel. Akan tetapi, bagian belakang gerbong Head Snow berhasil tertembak, membuat beberapa gerbong belakang Head Snow mengalami kerusakan dan rodanya keluar dari rel. Tidak punya pilihan lain, Alexandra dan Ben pun harus melepaskan sebagian gerbong belakang itu agar Head Snow bisa kembali stabil. Come on, the car's damaged. We gotta go. Let's go. Here, that's 4 cars. The closest railing. It's the only option. I just hobbled your man, Zara. You didn't even flinch. You take so much in and give so little back. Disconnecting now. She waited 8 years outside. Can't very well kill her on day 2. Setelah semuanya kembali normal, Layton kembali ke ruang engine. Lalu di situ Ben memberitahu kabar buruk bahwasanya mereka sudah kehilangan jejak Snowpiercer Big Alice karena kekacauan barusan itu. Layton lantas memberi perintah agar Ben membawa Head Snow ke jalur rel yang lebih tinggi agar setidaknya mereka bisa melihat dari ketinggian. Selain itu, lampu kereta mereka juga akan dimatikan untuk menghindari ketahuan oleh timnya Wilport di Snowpiercer Big Alice. We need to get eyes on him. Can we get to higher ground? If he gets to linear track, we'll lose our advantage. Yeah, or is around the next... Lights out. If he's gonna go dark, so do we. Ya, Mr. Wilport juga menyuruh Japi mematikan semuanya. Komunikasi, pemancar, lampu, dan sebagainya.
agar mereka tidak terdeteksi dan terlihat oleh kelompoknya Layton. Selain itu, Wilport bisa sedikit menarik napas lega karena ia punya sandera yang istimewa, yaitu Zara. Di saat yang sama, Udin, Zyurek, dan kawan-kawan sayangnya telah tertangkap dan diamankan di gerbong malam. Namun, sepertinya mereka sudah berhasil menghentikan rencana tabung gas misteriusnya Wilport. Kevin ada di sana. Yang pertama ia interogasi adalah Udin, menanyai siapa saja anggotanya Udin di kelompok pemberontak. Kevin mulai memotong jarinya Udin dengan cara membekukan jari Udin, kemudian dihancurkan dengan palu. Meskipun sangat kesakitan, namun Udin sama sekali tidak gentar. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Osweiler dan LJ melihat itu karena penyiksaan tersebut dilakukan di dalam bar agar tidak ketahuan oleh para penduduk. Osweiler tidak setuju dengan ini semua. Osweiler ingin mereka untuk netral saja, tidak memihak. Jadi ketika perang selesai dan siapapun pihak yang menang, mereka berdua tidak akan terkena hukuman. Tapi LJ meyakinkan Osweiler jika mereka cuma menyediakan tempat saja, tidak ikut menyiksa. Dan bisa kita lihat setelah memotong jari-jari tangan Udin dan Udin masih belum bicara, Kevin pun geram dan dengan sadisnya, ia mencapit lidah Udin dengan tang sambil dipegangi oleh para penjaga. Lalu Kevin membekukan lidah Udin bersama mulutnya sekalian. Karena Kevin merasa itu tidak berguna jika Udin tak kunjung bicara. Zyurek yang melihat itu berteriak menyuruh berhenti, namun ia malah ditendang oleh penjaga. Sementara itu, Pike saat ini sedang menuju ke tempat Ruti ditahan. Singkatnya ia sampai dan kebetulan penjaga yang menjaga Ruti adalah si penjaga yang culun. Diancam dan diintimidasi sedikit saja oleh Pike, langsung kena mental dan tunduk, membiarkan Pike masuk. Pike terlihat sangat senang melihat Ruti baik-baik saja. Pria itu pun memberitahu Ruti bahwa Wilport membawa kereta Snowpiercer bersembunyi dari kelompok Layton. Makanya seluruh kereta dibuat gelap. Ruti berkata, kalau begitu kita harus membuat Layton tahu keberadaan kita. Bagaimana caranya? Tanya Pike. Ruti menjawab, aku punya rencana. Dan Ruti juga menyuruh Pike untuk melaksanakan dulu saja rencananya, mengeluarkan dirinya dari dalam sel itu nanti saja. Setelah diberikan penjelasan rencana dari Ruti, Pike segera bergegas. Ia pun sampai di ruangan penjamuan sesuai petunjuk dari Ruti. Dan di sana yang Pike cari adalah tombol manual untuk kembang api tahun baru. Pike pun tersenyum lebar ketika menemukannya. To the south, far into the valley. We see you, Joseph. Bastille, Layton, Ben, dan kawan-kawan di Head Snow tampak sangat senang melihat kembang api itu. Sehingga mereka kini bisa kembali mengetahui lokasi keberadaan kereta Snowpiercer Big Alice. Hah, kami menemukanmu Wilport, ucapnya Ben. Layton pun langsung menyuruh Ben untuk ngebut mengejar kereta Snowpiercer. Wilport benar-benar kesal, tidak menduga bahwa akan ada yang menyalakan kembang api tahun baru di kereta. Ia menyuruh Japi untuk mengerahkan seluruh tenaga Big Alice melaju lebih cepat. Meskipun Japi memperingati kalau mereka akan kehabisan daya jika mengerahkan seluruh tenaga Big Alice, tapi Wilport tetap keras kepala. Ya udah deh, terserah bos aja dah, kata Japi sambil menarik tuas secara penuh. Bastille saat ini terlihat tengah membebaskan Audrey yang berada di dalam sel. Lalu wanita itu membawa Audrey ke ruang engine. Entah apa rencana mereka. Kita dan Audrey tidak tahu. Kita lihat saja. Nice and easy, Ben. Di saat yang sama, Wilport merasakan berdebar karena mereka tengah berusaha lari dari kelompok Layton dan hampir berhasil masuk ke jalur terbuka, di mana nantinya kelompok Layton tidak akan bisa lagi mendatangi mereka dari sisi samping kereta. Akan tetapi, tak disangka, justru ternyata Head Snow sudah ada di depan mereka, menghadang. Layton menghubungi Wilport dan mencoba berbicara baik-baik. Layton memberikan penawaran pada Wilport untuk menjadi penumpang kelas 1. Dibolehkan hidup bersama Audrey di kelas 1 dengan mewah. Dan Wilport harus menyerah pada kelompok Layton. Hah,
Tentu saja aku menolak, jawab Wilport. Layton sudah menduganya. Layton lalu menanyakan Zarah dan ingin mendengar suara Zarah. Memastikan Zarah apakah Daijobu. Wilport dengan senang hati mengizinkan Layton untuk mendengar suaranya Zarah. Kemudian Wilport juga meminta Audrey. Ia ingin mendengar suaranya Audrey juga. Ben lantas menyalakan lampu, memperlihatkan Audrey di ruang engine. Dan Mr. Wilport benar-benar terpana melihat Audrey. Sungguh Wilport sangat merindukan Audrey. I want to hear her voice. Saat itu juga diam-diam Layton langsung berlarian ke belakang dengan menggunakan kostum penghangat. Layton bersiap di ruang kedap dingin. Mereka akan menjalankan rencana yang sudah dibuat dengan matang. Ben entah mengapa ia membuat Head Snow menabrak pelan kepala Big Alice beberapa kali sehingga membuat Big Alice mundur ke belakang. Karena jalur relnya juga menurun, jadi kereta pun bisa bergerak ke belakang. Japi langsung memanfaatkan itu untuk membalikan arah kereta. Jika terus melaju, mereka bisa mendapatkan daya listrik lagi. Namun Wilport justru malah menghentikan keretanya. Karena ia tahu percuma saja mereka kabur. Head Snow pasti akan berhasil mengejar lagi. Kali ini Wilport punya rencana. Ia pun menghubungi Ben, mengancam bahwa dirinya sudah menghentikan Snowpiercer dan jika Head Snow tidak segera terhubung kembali, maka seluruh penumpang Snowpiercer akan mati membeku. Wilport tahu Ben pasti tidak punya pilihan lain selain menurut untuk kembali menghubungkan kereta. Dengan suara pasrah, Ben memberi aba-aba pada Japi. Baiklah, Japi bersiap untuk menghubungkan kereta, ucapnya Ben, tapi di akhir kalimat Ben mengatakan sesuatu dengan bahasa Spanyol. And you have no choice. You're desperate. Everyone will freeze to death. Prepare to connect. Hombre, una cerveza, amigo. Saat itu juga, Japi diam-diam membuka pintu ruang kedap dingin Big Alice. Sedangkan Mr. Wilport tengah menghubungi komandan pasukannya untuk mengerahkan seluruh penjaga di gerbong kelas 1 di mana Head Snow akan terhubung kembali. Wilport tersenyum senang karena kemenangannya sudah ada di depan mata. Reverse her in as fast as you dare. Shit. Move out! Stand on that! Ready? Ready? Move! Don't reconnect until we're in position. Lalu tiba-tiba Josie muncul di salah satu kaca gerbong ruang engine Big Alice. Wilport cukup terkejut namun tidak takut. Ia mengatakan bahwa di sini ada Zarah dan Japi. Tidak mungkin Josie akan melakukannya. Tapi Wilport pun kaget dan mundur karena Josie mulai memukul kaca dengan nekat. Namun ternyata Josie hanyalah pengalihan. Saat ini, Layton sudah berada di ruang engine Big Alice tepat di belakang Wilport. Langsunglah tanpa basa-basi Layton menghajar si tua bangka Wilport. Waduh, tapi agak kasihan juga sih lihatnya guys. Karena Mr. Wilport udah renta dan tua dihajar sama Layton yang masih gagah perkasa. Ya, tapi tetap saja bagus karena Wilport ini sesekali harus diberi pelajaran. Terlalu jahat dan bikin kesel. Setelah puas menghajar Wilport, Layton memaksa Wilport untuk memerintahkan para penjaga menurunkan senjata dan memaksa Wilport untuk menyerah. Karena diancam akan dilempar dari kereta, terpaksa Wilport pun menurut. Dengan menggunakan pengeras suara, Wilport memberi perintah pasukannya untuk menurunkan senjata serta mengumumkan bahwa dia menyerah dan menyerahkan kereta pada Layton. Akhirnya, Layton berhasil merebut kembali Snowpiercer dari tangan monster Wilport. Masyarakat tambak sangat bersyukur dan senang, akhirnya kini bisa terlepas dari genggaman kepemimpinan Mr. Wilport yang kejam. This is Head Engineer Wilford. We will not be taking. Boarding party stand down. Andre Layton. Kevin dan LJ mendengar itu cukup kaget dan kecewa. Tapi LJ tidak ambil pusing. Ia berkata, mari kita beralih pada pihak yang benar sekarang. Gadis itu memberikan sebuah jeruk pada Zurek. Lalu setelah itu secara tiba-tiba menikam leher Kevin sampai Kevin pun meninggoy pemirsa.
the resistance! Layton tampak senang sekali Zarah baik-baik saja. Ia langsung memeluk perut Zarah dan bersyukur bayi mereka sehat walafiat. Josie yang baru masuk dan melihat itu tampak cukup cemburu. Kalau di Indosiar ini udah ku menangis backsoundnya. 25 meters. Josie lalu ditugaskan untuk mengantarkan Mr. Wilport ke dalam sel tahanannya. Kini tua bangka Wilport pun mendekap di dalam sel. Dan Josie juga yang harus mengobati tangan Wilport yang terluka. Singkat cerita, keesokan harinya, Layton menemui Ruthie di perpustakaan dan mereka berpelukan gembira. Akhirnya kemenangan datang untuk mereka. Kemudian Layton berbicara dengan Ruthie, mengatakan tentang tujuan Layton ingin membawa Snowpiercer ke tanduk Afrika. Namun Ruthie agak ragu karena jalur rel menuju ke sana sangatlah buruk. Para penumpang baru saja mengalami situasi sulit. Jadi sebaiknya Layton tidak langsung membawa mereka ke dalam situasi yang lebih sulit lagi. Tetapi Layton berkata jika dirinya tidak akan memberikan perintah, ia akan melakukan pemungutan suara untuk itu. Ben saat ini mengunjungi Japi di ruang engine. Ben benar-benar prihatin melihat kondisi sahabatnya itu dan memeluk Japi. Japi pun menangis. Lalu Bastille sendiri saat ini bersama dengan Bu Janet berkunjung ke lab laci abadi Big Alice. Mereka akan membebaskan Pak Rossi dan keluarga. Setelah laci dibuka, kondisi Pak Rossi sehat. Carly putrinya juga tampak sehat. Namun tidak dengan Anne istrinya Pak Rossi yang diperkirakan sudah meninggoy dalam waktu lama. Bastille sangat sedih melihat hal itu. Bagaimana Pak Rossi dan Carly akan menerima kenyataan tersebut. Di saat yang sama, Layton saat ini sedang menemui Asya karena Layton membutuhkan bantuannya. Asya menjawab, "Karena kau sudah menyelamatkanku Layton, apapun itu aku akan membantumu." Singkatnya, saat ini Layton sedang memberikan pengumuman kepada para penumpang Snowpiercer. Layton menceritakan semua perjalanannya menelusuri kelima wilayah yang ada di model cuaca Melanie. Tapi Layton di sana berbohong mengatakan sudah mengunjungi tanduk Afrika dan memastikan tempat di sana bisa ditinggali. Ia pun mempersilahkan Asya untuk bicara pada para penumpang. Karena Layton mengatakan jika Asya ini seseorang yang ia bawa dari tanduk Afrika. Mereka menyebutnya New Eden. And life along with trees. I come from New Eden. Namun selain kebohongan, Layton juga mengatakan kejujuran bahwasanya untuk menuju ke sana benar-benar sangat sulit dan penuh rintangan. Jadi Layton meminta seluruh penumpang untuk melakukan pemungutan suara. Kereta Snowpiercer sudah bobrok guys, kita harus menuju ke New Eden untuk menemukan masa depan kita yang baru, ucapnya Layton. Thank you all so much for your sacrifice. I am asking you to choose between the train we know Singkat cerita, pemungutan suara telah selesai dilakukan. Dan hasil akhirnya adalah para masyarakat lebih banyak memilih pergi ke New Eden. Namun, para rakyat tidak tahu jika Layton sudah berbohong. Yang hanya mengetahui kebohongan itu hanyalah Alexandra, Ben, Ruthie, Bastille, dan Josie. Mereka berenam sepakat berbohong demi membangun harapan semua orang. Bahkan Ruthie berkata jika kereta ini memang membutuhkan kebohongan untuk bisa hidup. Dan meskipun Layton berbohong, ia sangat yakin sekali jika di tanduk Afrika ini benar-benar ada New Eden, yang berarti taman surga yang bisa mereka tinggali. Lalu di bagian akhir diperlihatkan Asya yang sepertinya sangat ketakutan. Bahkan ia terus-terusan memakai helm kostumnya, menunjukkan bahwa Asya ini trauma karena kehidupannya sebelumnya di pabrik nuklir. Snowpiercer bersambung. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa pencet like-nya ya teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.